Hai, halo, apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan membahas salah satu film Jepang yang diangkat dari manga berjudul Crows. Pastinya kamu sudah bisa menebak judul film ini. Film yang berkisah mengenai segerombolan murid laki-laki yang suka tawuran ini berjudul Crows Zero. Crows Zero adalah film yang dirilis pada tahun 2007 silam, tetapi sampai sekarang masih sangat banyak orang yang menggemari film ini dan menontonnya berulang-ulang. Tokoh utama film Crows Zero adalah Takiya Genji yang diperankan oleh aktor Shun Oguri. Genji adalah putra seorang yakuza yang punya ambisi untuk menjadi orang terkuat di sekolahnya, yaitu sekolah khusus laki-laki Suzuran. Takiya Genji adalah siswa kelas 3 yang baru saja pindah ke sekolah khusus laki-laki Suzuran. Kedatangannya bertepatan dengan masa orientasi siswa kelas 1. Di saat yang sama, sekelompok preman Yakuza datang ke sekolah tersebut untuk membalas dendam kepada salah satu siswa kelas 3 bernama Tamao Serizawa karena sudah menyerang anggota geng mereka. Para anggota Yakuza tersebut mengira Genji adalah target mereka dan perkelahian pun terjadi di lapangan sekolah. Sementara itu, di tempat lain, Serizawa sedang mengunjungi teman baiknya bernama Tatsukawa Tokyo yang baru saja keluar dari rumah sakit. Pada saat kembali ke sekolah, Serizawa sempat menyaksikan Genji yang berhasil menghajar semua preman Yakuza yang datang ke Suzuran seorang diri. Malam harinya, Genji pergi ke sebuah klub malam yang sering ia kunjungi dan bertemu dengan seorang gadis penyanyi bernama Aizawa Ruka. Dia kemudian pergi untuk menemui ayahnya, seorang bos Yakuza bernama Takiya Hideo, untuk menyampaikan ambisinya menguasai Suzuran. Sewaktu muda, ayahnya juga dulu pernah bermimpi untuk menguasai Suzuran, namun gagal. Genji akhirnya membuat sang ayah berjanji untuk menjadikan ia sebagai penerusnya jika dia berhasil menguasai Suzuran. Keesokan harinya, Genji menantang Serizawa berkelahi, tetapi dihentikan oleh Tokyo yang ternyata juga merupakan teman SMP Genji. Tokyo memberitahu Genji bahwa jika dia benar-benar ingin dikenal, dia harus bisa mengalahkan Lindaman, seorang petarung legendaris di Suzuran yang tidak terkalahkan. Akan tetapi Lindaman menolak tantangan Genji. Setelah itu Genji berjumpa dengan Ken Katagiri, salah satu dari preman Yakuza yang sebelumnya sempat mendatangi Suzuran. Dia menyerang Genji dengan tujuan membalas dendam karena membuat gengnya ditahan polisi. Tetapi ia dikalahkan Genji hanya dengan satu pukulan. Akhirnya, Ken yang mengaku kalah pergi bersama Genji ke sebuah kafe di mana mereka berdiskusi mengenai rencana untuk menguasai Suzuran. Mengikuti saran dari Ken, Genji mulai membangun pasukannya yang diberi nama Genji Perfect Seiha atau disingkat GPS. Di lain pihak, Serizawa juga mulai merekrut anggota untuk membentuk gengnya sendiri. Genji berhasil menghimpun beberapa anggota yang kuat, di antaranya adalah Tamura Chuta, Makise Takashi, dan Izaki Sun. Serizawa sempat diperingatkan oleh temannya mengenai kekuatan geng Genji yang meningkat dengan cepat, tetapi Serizawa memilih untuk belum melakukan apapun. Salah satu anggota Serizawa, Tokaji Yuji, menyerang anggota GPS secara diam-diam. Ia menghajar Chuta dan membuat Izaki masuk rumah sakit. Hal ini menyebabkan ketegangan antara dua geng tersebut meningkat drastis, tetapi Makise masih bisa mencegah Genji untuk bertindak. Suatu malam, Tokyo dan Serizawa memasuki sebuah klub malam dan bertemu Genji di sana. Ketegangan pun terjadi. Saat Tokyo berusaha menengahi kedua pemimpin geng itu, dia tiba-tiba pingsan dan cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Di sana dia mengetahui bahwa dia harus segera dioperasi karena penyakit otak yang dideritanya sudah parah. Walaupun awalnya sempat ragu-ragu karena tingkat keberhasilan operasi hanya 30%, pada akhirnya Tokyo menyetujui operasi tersebut. Salah satu anggota Serizawa yang bernama Tokaji mendekati Bando Hideto, pemimpin geng motor The Front of Armament, dengan rencana untuk menculik pacar Genji, Ruka. Sementara di tempat lain, bos Yakuza, Yazaki Joji, memerintahkan Ken untuk membunuh Genji yang merupakan putra dari saingannya. Tugas ini terlalu berat untuk Ken, yang telah berteman dengan Genji.
Ken pun memutuskan untuk memberitahu Takiya Hideo mengenai rencana untuk membunuh putranya, Genji. Sementara itu, Genji mendapat panggilan dari Ruka yang memberitahunya bahwa dia disekap oleh segerombolan preman yang mengenakan jaket bersimbol tengkorak, dan para penculiknya tersebut sempat menyebut-nyebut nama Bando. Genji menduga bahwa penculik Ruka adalah geng motor The Armament. Ia lalu mengumpulkan anggota GPS dan mereka pun menyerang markas besar geng motor tersebut. Pertarungan pun terjadi. Tetapi Genji segera menyadari bahwa orang-orang yang ia lawan tidak mengenakan simbol tengkorak di jaket mereka. Bando mengungkapkan bahwa dialah yang memerintahkan untuk melepas simbol tengkorak tersebut karena tidak ingin bergabung dengan Tokaji. Setelah menemukan Tokaji dan menyelamatkan Ruka, Genji memutuskan ini adalah waktu yang tepat untuk perang melawan Serizawa. Mereka memutuskan untuk bertempur pada pukul 5 sore esok harinya, saat yang sama di mana Tokyo akan dioperasi. Keesokan harinya tawuran pun dimulai tanpa ada satupun guru yang melerai. Setelah sekian lama kedua geng ini baku hantam, tampaknya geng Serizawa akan segera menang. Tetapi kemudian geng motor yang dipimpin oleh Bando datang dan bergabung dengan GPS. Keadaan pun menjadi berbalik. Pertarungan terus berlanjut sampai hanya tinggal Serizawa dan Genji yang masih berdiri untuk menyelesaikan pertempuran. Sementara itu, Ken dibawa ke pelabuhan untuk dieksekusi karena membangkang perintah membunuh Genji. Yazaki memberikan Ken pakaiannya sebagai hadiah perpisahan sebelum menembak punggungnya. Ken pun jatuh ke dalam air dan tenggelam. Pertarungan Genji dan Serizawa berlangsung sampai malam, dan walaupun terluka dan kelelahan, Genji pada akhirnya meraih kemenangan. Serizawa yang babak belur menerima panggilan dari rumah sakit yang menyampaikan bahwa operasi Tokyo berhasil. Kembali ke dermaga, Ken tiba-tiba pulih dan berenang ke permukaan. Dia menyadari bahwa pakaian yang diberikan oleh Yazaki padanya merupakan pakaian anti peluru, dan bahwa eksekusi yang baru saja dilakukan hanyalah sebuah rencana untuk membiarkannya meninggalkan organisasi Yakuza tersebut agar ia bisa menjalani kehidupan normal. Beberapa hari kemudian, Genji lagi-lagi menantang Rindaman, yang merupakan penghambat terakhirnya untuk bisa menguasai Suzuran. Rindaman mengatakan bahwa Suzuran tidak akan pernah bisa benar-benar dikuasai, dan bahwa akan selalu ada orang lain yang tersisa untuk dilawan. Film ini berakhir dengan dimulainya perkelahian antara Genji dan Rindaman. Bagaimana teman-teman? Seru kan filmnya? Film Crow Zero ini masih berlanjut di episode kedua.
Jadi pastikan kamu nantikan ringkasan alur ceritanya di channel ini. Jangan lupa klik like kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.